ada yang bertanya, kapan Indonesia maju? Aku berbalik bertanya, kapan kau lahir? Kapan? Kalau kau lahir tahun 80, kau gak pernah tahu. Karena sampai tahun 90, umur baru 10 tahun. Yang tua, yang pikun, dia akan lupa di era Soeharto. Ya. Bagi pembenci Pak Jokowi yang tidak pernah tahu dan tidak pernah memikirkan, bahkan tidak pernah tahu, tidak menyadarin Indonesia udah maju. Kenapa? Karena matanya buta, buta. Mata mereka pada buta semuanya. Tanpa mereka sadarin, selaput mata mereka udah kena debu pasang pasir, ya, debu padang pasir. Mereka udah nggak bisa ngelihat apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Jauh dibandingkan era Soeharto, lalu SBY, sebelumnya Megawati, Gus Dur, bahkan Habibie. Tidak bisa menandingin, tidak bisa menyamain di era Pak Jokowi. Saya yang udah umur 10 tahun di tahun 80-an, yang udah umur 19 tahun di tahun 90-an, justru saya tahu perubahan demi perubahan. Maklum, saya belum pikun. Jadi kalau kamu bertanya, kapan Indonesia merdeka atau maju? Sudah maju, sudah merdeka. Kita diberi untuk berpolitik, kita diajak untuk berdemokrasi. Di era Soeharto tidak ada, ya, hanya orang-orang tertentu yang berdemokrasi. Masyarakat cukup pilih, nyoblos. Nggak ada teriak-teriak kayak sekarang. Makanya para pembenci Pak Jokowi, para gandrun yang demam agama, mata mereka udah buta, jereng mata mereka. Kenapa? Mereka nggak pernah tahu akan majunya Indonesia. Kenapa? Karena otaknya, pola pikirnya nggak pernah dirubah. Sampai mereka nggak bisa lihat. Terlalu sibuk ngurusin PKI. Asing. Komunis. Ya, aurat. Ya. Ngomong kotor. Fitnah. Mintir. Ya, semuanya. Mengedit-edit foto Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi selalu sabar. Karena dia orang yang beragama, orang yang beriman. Dia tahu, dia berbakti pada nusa dan bangsa demi rakyatnya, bukan demi jabatan. Pak Jokowi, presiden dari rakyat untuk rakyat, dari keluarga susah, ya. Jangan sampai nanti anak-anak kalian menjadi presiden seperti Pak Jokowi, diperlakukan seperti ini. Baru kalian sadar, ya, keluarga susah jadi presiden. Contoh, banggalah kalian punya seorang presiden dari rakyat susah, ya, yang jauh sekolahnya naik sepeda, rumahnya di pinggir kali Solo. Bersyukur. Bukan dari golongan orang kaya raya, bukan. Dari rakyat biasa. Indonesia itu lebih banyak orang miskinnya. Kalau ditanya, presiden mana yang lebih peka sama rakyat susah, rakyat jelata, rakyat miskin? Cuman Pak Jokowi. Kenapa? Karena dari keluarga yang susah, keluarga yang menderita. Dia lebih paham kesusahan rakyatnya. Makanya dia menggratiskan beras bagi yang susah, memudahkan orang
masuk rumah sakit, mempedulikan hak-hak tanah orang-orang, memberikan sertifikat tanah, karena dia menyadarin susahnya di masa dia susah. Itu yang kalian harus camkan. Maka bersyukurlah, dukunglah dia. Dukung. Cuman satu harapanku, dukung dia. Karena dia lahir dari rakyat yang biasa. Kalian memusuhin, kalian menzolimin orang yang susah, yang sama pernah kalian rasakan susahnya. Tidak malu, puasa-puasa, tapi mencela, menghina Pak Jokowi. Aku, bulan puasa begini, aku membela dia. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang peduli pada rakyatnya, peduli mau tahu urusan rakyatnya, ya, toleransi sama rakyatnya, merangkul semua rakyatnya, suku dan agama, budaya, segala macam bentuk, dari barat ke timur, timur selatan, gak penting dia dimusuhin, dia tetap merangkul. Allah bersama seorang presiden, pemimpin yang adil pada rakyatnya. Karena itu aku juga bersama dia. Karena Allah membela dia, saya juga hak membela dia. Kewajiban saya membela seorang presiden yang jujur, bijaksana, adil. Kecuali yang buta, tidak pernah tahu kebaikan seorang Pak Jokowi Widodo. Terima kasih Pak Jokowi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hati saya terluka, Pak Jokowi digituin. Tapi saya tahu Pak Jokowi orang yang sabar, orang yang beragama, orang yang sabar Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi kelak akan masuk surga Pak Jokowi. Karena banyak manusia yang Pak Jokowi tolong, banyak manusia yang Pak Jokowi angkat, banyak manusia yang susah Pak Jokowi bantu. Dari pelosok-pelosok, dari orang tua, dari tanah-tanah orang miskin, Pak Jokowi kembalikan hak mereka. Tapi hanya orang dengki dan busuk hati, yang selalu hatinya busuk, dipersinggahin, disangkarin, disarangin para iblis dan pengikut Dajjal.